Kobaran api dengan cepat membesar dan melalap puluhan lapak usaha mebel dan limbah yang berada di atas tanah seluas 1 hektar di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur melakukan pemadaman dari berbagai sudut hingga ke aliran kali mencegah api meluas lebih jauh. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik di salah satu lapak mebel. Proses pemadaman berlangsung lebih dari 2 jam lantaran banyak bahan yang mudah terbakar. Si oli mengalir tidak, memang di sana ada gudang ya, gudang B3, ada oli-oli bekas dan ada beberapa drum yang tadi sempat ada ledakan juga itu dari drumnya yang meledak karena ada panas suhunya sehingga meledak. Namun untuk 18 unit mobil dengan 100 personil dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran ditangani Kepolisian Sektor Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah kecelakaan maut antara bus dan kereta api, 5 orang tewas. Pria mengamuk ruas jalan Trans Barat Sulawesi, Polewali Mandar Sulawesi Barat sambil mengancungkan senjata tajam ke warga yang melintas. Jalur Gadok dipadati kendaraan menuju jalur puncak. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Loviana Dian kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Loviana Dian. Halo Lovi, ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Dari sebuah kecelakaan maut yang terjadi di kawasan Tulungagung, Jawa Timur. Kecelakaan melibatkan antara bus dan kereta api. Dalam insiden ini 5 orang meninggal dunia dan puluhan penumpang bus luka-luka. Kecelakaan ini berawal dari sebuah bus Harapan Jaya bertabrakan dengan kereta api Doho di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Ketanon, Kedungwaru, Tulungagung. Bus yang berisikan 41 penumpang membawa rombongan karyawan pabrik plastik Gendingan. Rencananya bus bernomor polisi AG 7679 US akan membawa rombongan rekreasi ke Kota Batu dan Malang. Namun naas, bus dihantam kereta api. Diduga kuat hantaman, bus terlempar beberapa meter. Kejadian ini terjadi pada pukul 5.20 waktu Indonesia Barat. Kini para korban dibawa ke Rumah Sakit Iskak dan bangkai bus masih berada di pinggir rel kereta api. Dan pemirsa, inilah proses evakuasi yang masih berlangsung di lokasi kejadian di mana diketahui 5 orang meninggal dunia dan puluhan penumpang luka-luka dalam peristiwa ini. Kecelakaan ini berawal dari sebuah bus Harapan Jaya yang bertabrakan dengan kereta api Doho di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Ketanon, Kedungwaru, Tulungagung. Bus yang berisikan 41 penumpang ini membawa rombongan karyawan pabrik plastik Gendingan. Rencananya bus bernomor polisi AG 7679 US ini akan membawa rombongan rekreasi ke Kota Batu dan Malang. Namun naas, bus dihantam kereta api. Diduga kuat hantaman, bus terlempar beberapa meter.
Kejadian ini terjadi pada pukul 5.20 waktu Indonesia Barat. Kini para korban dibawa ke Rumah Sakit Iskak dan bangkai bus masih berada di pinggir rel kereta api. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah terhubung dengan Kapolres Tulungagung, ada AKBP Handono Subiakto. Selamat siang, Pak Handono. Selamat siang, Mbak Lofi. Baik, hingga kini bagaimana proses evakuasi pasca kecelakaan, Pak? Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa untuk perkembangan sekarang adalah kita sedang melaksanakan proses evakuasi. Jadi bis yang sekarang menghalangi jalur kereta api sudah bisa ditarik. Jadi untuk kereta api sudah bisa dilewati. Nah, sekarang sedang proses untuk evakuasi untuk menarik bis ini keluar dari area atau jalur kereta api ini. Baik, Pak Handono, apakah sudah diketahui Pak penyebab dari kecelakaan ini? Terima kasih, Mbak. Jadi dari beberapa saksi yang kita lakukan interogasi, jadi untuk sementara bahwa ada kelalaian dari supir bis ini. Yang pertama bahwa bis ini berjalan bersama-sama 3 bis. Posisi bis yang terjadi kecelakaan ini berada di tengah. Jadi mengikuti bis yang di depannya. Kemudian dari arah Malang menuju ke Surabaya ada kereta api Doho yang melintas. Dan pada saat itu juga tidak ada relawan yang menjaga di perlintasan kereta. Biasanya relawan yang menjaga itu siang hari antara jam 7 sampai dengan sore. Pada saat itu tidak ada yang menjaga. Sehingga terjadilah kecelakaan antara kereta api Doho dengan bis Harapan Jaya tersebut. Baik, hingga kini bagaimana laporan korban yang sudah teridentifikasi, Pak? Untuk korban yang teridentifikasi, sebagaimana saya sampaikan tadi, ada 4 yang meninggal dunia di TKP, kemudian 1 meninggal dunia pada saat perawatan di rumah sakit. Untuk 14 mengalami luka-luka, mulai dari luka ringan sampai dengan luka berat. Baik, untuk kondisi sopir sendiri seperti apa? Untuk kondisi sopir sedang perawatan, kemudian untuk kondisi keneknya tidak terjadi luka-luka. Baik ya, hingga kini apakah memang masih terlihat Pak banyak sekali warga yang berkerumun untuk melihat proses evakuasi di sana? Iya, untuk warga masih berkerumun, tetapi kalau lihat jumlahnya dibandingkan dengan tadi pagi sudah berkurang. Tetap kita antisipasi supaya berada di jalur aman, artinya ketika kereta api lewat ini tidak mengganggu jalur kereta api yang lewat. Baik, tapi seluruh korban sudah berhasil dievakuasi ya Pak? Iya, untuk korban semua sudah bisa dievakuasi, mulai dari yang meninggal, kemudian yang luka-luka juga sudah dilakukan perawatan di rumah sakit. Baik, di mana saja, di rumah sakit mana saja para korban ini dirawat? Untuk sementara di Rumah Sakit Dr. Rizka di Tulungagung. Baik, terpusat di satu rumah sakit saja ya Pak? Iya. Baik. Terima kasih Pak Handono atas informasinya. Kita akan terus menunggu bagaimana kondisi atau update dari laporan korban di rumah sakit. Dan pemirsa, selanjutnya 3 penghuni rumah meninggal dunia akibat terjebak di dalam rumah yang terbakar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kebakaran diduga akibat ledakan tabung gas 3 kg. Kebakaran terjadi di Jalan Kenari Raya, Kelurahan Kenangan, Perumnas Mandala, Kecamatan Percet Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu sore.
Meski api dapat dipadamkan dengan turunnya 6 armada pemadam kebakaran dari Pemkab Deli Serdang dan Pemko Medan, namun nyawa 3 penghuni rumah yang ada di dalamnya tak dapat tertolong. Seorang wanita pemilik rumah berusia 50 tahun dan 2 anaknya yang berusia 11 dan 9 tahun ditemukan tewas di dalam rumah. Menurut Kepala Lingkungan, peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Diduga api berasal dari ledakan tabung gas 3 kg yang dijual pemilik rumah. Saya jualan kelontong. Ada berapa orang, Pak, infonya yang meninggal? Kalau yang meninggal 3 orang. 3 orang, Pak? Iya, 3. Ditemukan di mana, Pak? 1, laki-laki. Ditemukan di mana semuanya? Masih kamar mandi. Kamar mandi, Pak? Kamar mandi, ya. Tim Inafis Polrestabes Medan yang datang ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan korban di dalam kamar mandi. Usai melakukan olah TKP, ketiga jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. 8 remaja beserta senjata tajam dan seorang pelaku begal diamankan petugas kepolisian dari Polsek Kebonjeruk. Seluruh remaja ini diamankan saat hendak menggelar tawuran di kawasan Green Garden Kebonjeruk. Mendapat laporan warga adanya aksi tawuran sekelompok remaja di Jalan Green Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Minggu dini hari tadi. Polisi pun langsung bergegas ke lokasi dan berhasil mengamankan 8 remaja. Dari tangan remaja yang merupakan pelaku tawuran ini, polisi mendapatkan sejumlah senjata tajam berupa pedang, celurit, hingga stik golf. Tidak hanya itu, polisi juga berhasil mengamankan 1 orang yang diduga merupakan pelaku begal dan barang bukti berupa celurit serta 1 buah motor. Kami mendapat laporan bahwa di daerah Green Garden itu terjadi tawuran. Kami langsung menuju lokasi dan benar ternyata sedang terjadi tawuran. Langsung kami bubarkan dan kami mengamankan 9 remaja beserta 4 celurit, 2 pedang beserta 3 stick golf. Dan kami serahkan ke Polsek Kebonjeruk. Untuk kepentingan lebih lanjut, 8 remaja dan 1 orang begal serta barang bukti diserahkan ke Satreskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofi Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pria mengamuk di ruas Jalan Trans Barat Sulawesi Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pelaku mengamuk sambil mengacungkan senjata tajam ke warga yang melintas. Warga yang melintas di ruas Jalan Trans Barat Sulawesi Polewali Mandar, Sulawesi Barat dikejutkan dengan seorang pria yang mengamuk dengan mengacungkan senjata tajam jenis parang di Jalan Andi Depu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali kemarin sore. Warga pun bergegas mengamankan pria tersebut karena dinilai berbahaya. Proses penangkapan pun berlangsung dramatis karena pelaku melawan. Berlangsung selama 1 jam, akhirnya polisi dibantu warga berhasil mengamankan pelaku beserta senjata tajamnya. Sebelum mengamuk, pelaku diketahui memalak rokok dari sejumlah warung yang ia lewati. Bahkan ia juga merusak barang jualan dan kendaraan yang terparkir. Kenapa ada orang itu mami bawa barang? Buka kulkas, baru dia tutup lagi, baru dia pergi. Ternyata dia pergi ke toko samping. Toko samping dia ngamuk, minta rokok, suaranya keras sampai karyawannya semua lari. Setelah itu dia marah, jadi terus dia menyeberang ke sebelah. Habis semua pohon dibabat. Dia berteriak, kau yang bawa lari, ayo. Dugaan sementara, pelaku alami gangguan jiwa. Imbas kejadian ini, kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Trans Barat Sulawesi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Tengah menjaga keamanan lingkungan, seorang petugas Hansip malam tadi ditemukan tewas di pos ronda di Johar Baru, Jakarta Pusat. Diduga korban tengah sakit keras. Warga di Jalan Tanah Tinggi 5 Johar Baru, Jakarta Pusat tadi malam digegerkan dengan tewasnya seorang petugas keamanan. Korban bernama Hasan berusia 55 tahun ditemukan tewas di dalam pos ronda saat tengah menjaga keamanan lingkungan dari aksi kejahatan tadi malam. Tewasnya korban secara tiba-tiba pertama kali diketahui sang istri saat tengah mengantarkan makanan untuk korban. Istri korban terkejut saat melihat suami tercintanya sudah tergeletak di lantai pos. Meski belum diketahui penyebab tewasnya korban, namun diduga korban tak mampu bertahan hidup karena sakit stroke yang dideritanya.
Jasad pria malang itu selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk divisum. Saya lagi jaga warung, istrinya datang ke saya laporan bahwa Pak Simpson meninggal di Paksan. Itu diduga karena apa Pak? Sakit atau? Sakit. Alasan itu sebagai apa? Seorang suami tega meracuni kopi istri di Mojokerto, Jawa Timur. Sesaat lagi bersama rekan saya Pram Senjaya, sesaat lagi.